Halo, Sesuai selamat pagi anak-anak. mana? Wah, sudah banyak ya. Ada Kayla, Karen, Sina, Matthew, sama Cece, Livia. Terus ada kakak-kakak guru sekolah minggu semua. Wah, senang sekali ya kita ketemu lagi pagi hari ini. Oh iya. Mungkin Kak Adi pakai yang laptop ya, Kak Diana. Bisa spotlightnya yang laptop aja. Iya. Nah, anak-anak, minggu depan kita sudah onsite. Siapa yang semangat untuk onsite minggu depan? Saya. Semangat semua ya. Onsite-nya jam 7 pagi. Anak-anak harus bangun pagi ya. Nanti Kak Adi tunggu ya Tempatnya jam di 7 lantai pagi. 1 atau lantai 2 atau Oh, tempatnya di gedung pertemuan yang bawah, lantai di mana? 1. Belum dibagi kelas anak-anak. Nanti kita Oh, bersama-sama yang ada dulu. gelas-gelasnya itu ya? Yang ada gelas-gelasnya, Bukan, yang ada mimbarnya juga itu loh, yang Yang ada. sebelahnya gedung gereja. Yang dulu waktu Oh, Pasca itu loh. Ya, waktu pasca itu loh. Oh, tempat tukar poin. Betul, yang waktu Paskah itu. Ya, anak-anak yang mau hadir bisa daftar ke Kak Maya atau guru kelas masing-masing ya. Cukup di WA saja. Kak, saya mau hadir minggu besok. Nah, nanti Kita kita sama. daftar. Kenapa? Jamnya sama. Jam 7 pagi anak-anak. Jadi lebih awal ya, jam 7 pagi. Berapa kali Kak Adi sekolah minggunya ada di kerja? Satu kali Kak Vivin. Ya. Oh, hanya satu kali ya? Sementara Berarti masih satu siang kali. sore nggak ada ya Kak ya? Belum ada Kak Vivin. Oh ya. Oke. Minggu depan itu nanti di sekolah minggunya. Ya, selain onsite ada YouTube-nya juga. Oke. Iya. Oke, sudah semakin banyak yang hadir. Yuk, sekarang kita mau nyanyi. Yang Zoom nggak ada anak-anak, tapi diganti lewat YouTube. Kalau yang masih pengen di rumah, jam 7 lewat YouTube, sama onsite, sama di gereja, jam 7 pagi. Ya, Kak ditunggu ya, dan guru-guru yang lain tunggu ya. Oke, sekarang sudah siap untuk jalan-jalan? Kita Siap. mau nyanyi Jalan Serta Yesus. Bisa semua? Kita nyanyi ya. Kali ini dipimpin sama Kak Maya sama Kak Sylvia. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke. Semangat ya jalannya Kak Maya sama Kak Sylvia. Ya. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu. Anak-anak tutup mata.
Lipat tangan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih pagi hari ini. Kami boleh diberi kesehatan. Kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Tuhan, sebentar lagi kami mau mengikuti kebaktian anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang pimpin dan sertai kami. Tuhan jauhkan dari si jahat iblis yang mau mengganggu kami dalam mengikuti sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kebaktian anak sekolah minggu pagi hari ini di dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita punya Tuhan yang kuat. Wah, siapa yang di sini badannya kuat? Coba ditunjukkan tangannya. Siapa yang di sini jarang sakit? Wah. Semua ya, jarang sakit ya. Jangan sering-sering sakit anak-anak. Kita harus makan yang bergizi, minum vitamin, tidurnya cukup. Wah, kita pasti dilindungi Tuhan, pasti nggak gampang sakit. Nah, karena apa? Karena Tuhan kita juga kuat, hebat, dan besar. Masih ingat lagunya? Tuhan kita kuat, hebat, besar? Ingat ya. Yuk, sekarang kita nyanyi. Kuat, hebat, besar. Ayo ditirukan gerakannya. Supaya nggak ngantuk. Yo, semua ikut nyanyi ya. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada Iya. Oke, Kak Adi stop dulu videonya. Oke, anak-anak, sudah mulai semangat ya.
Nanti minggu depan kita bisa nyanyi langsung ketemu kakak-kakak jam 7. Ada yang di gereja, ada juga yang lewat YouTube ya. Nanti pas nyanyi pakai masker atau enggak pakai masker? Naik sepur ya. Pakai masker. Guru-gurunya yang nyanyi juga pakai masker. Oh bukan, sudah. Oh Ya. Oke. Nah, sekarang nanti yang mau datang bisa daftar dulu ke guru-gurunya yang mau hadir atau lewat YouTube jam 7. Oke, sekarang disiapkan persembahannya. Kita mau memberikan persembahan. Ya, kita mau nyanyi Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, persembahanmu, tanda suka. Ucaplah bawa persembahanmu, bawa dengan suka, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, sukacitamu, indah sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Oke, karena tadi yang nyanyi Kak Lydia, boleh minta Kak Lydia untuk doa persembahan. Oke, Kak Adi. Oke, adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji muliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan kami saat ini telah memberikan persembahan, mengucap syukur untuk berkat yang Kau sudah berikan kepada orang tua kami dan kepada kami. Kiranya persembahan ini boleh memberkati setiap pelayanan yang akan dikerjakan oleh sekolah minggu maupun gereja. Terima kasih Tuhan dan berkati untuk setiap orang yang akan mengelolanya. Terima kasih, kami ucap syukur untuk berkat-Mu dan kami ucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini. Dalam nama-Mu kami doa dan syukur. Haleluya. Amin. Iya, amin. Terima kasih Kak Lydia. Nah, anak-anak, sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Di sini Kak Adi mau tanya, kita bisa menyanyi dalam berbagai macam bahasa. Siapa yang selain bahasa Indonesia bisa bahasa lain? Misalnya bahasa apa? Bahasa Inggris. Siapa bisa bahasa Inggris? Bahasa Inggris, saya bisa. Oke. Bahasa apa lagi yang anak-anak bisa? Bahasa Jawa tapi sedikit-sedikit. Waduh. India. Ada yang bahasa India? Bahasa Mandarin tapi dikit-dikit juga, Mister. Bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin ya. Selain Inggris, Mandarin, siapa lagi yang bisa bahasa lain? Malaysia. Yang Bahasanya Upin Ipin, siapa bisa? Iya. Bahasa Jawa. Background-nya ya. Oke, yuk sekarang kita nyanyi I love you Jesus.
pakai berbagai macam bahasa. Oke. Oke. Bermacam. Diri dan sama-sama ya, ikuti gerakannya. I love Jesus deep down in my heart. Jesus deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekarang kita pakai bahasa Indonesia, Kak. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Pakai bahasa apa lagi, Kak? Jawa. Oke. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku terus. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku Jero banget. Jero banget. Tresnoku jero banget. Lagi, Kak. Sekarang pakai bahasa Jepang. Oke, Kak. Watashi no Yesu, suki dayo. Watashi no Yesu, suki dayo. Watashi suki dayo. Watashi suki dayo. Oke. Tadi baru tahu loh, ternyata suki itu cinta ya? Atau apa ya tadi? Harusnya ai. Tadi makan suki itu ai ya. Bahasa Jepangnya apa suki? Suki. Daisuki. Daisuki ya. Daisuki. Daisuki. Berarti kalau kita makan suki, kita makan cinta ya? Oke, siap-siap ya. Kita mau firman cuma sebentar, Kak. Lydia mau memberikan pengumuman. Silakan, Kak. Oke, makasih Kak Adi. Oke, minggu depan adik-adik kita udah mulai onsite ya. Nah, kalau misalnya nggak bisa onsite, bisa ikut streamingnya yang ada di YouTube. Jadi Zoom-nya sudah tidak ada lagi. Untuk yang teman-teman yang bisa ikut untuk onsite, bisa langsung menghubungi Kak Maya. Kak Lydia taruh nomor handphonenya Kak Maya di chat box. Langsung hubungi Kak Maya ya. Dan jangan lupa, onsite kita tetap pakai masker. Dan semuanya minta tolong untuk pakai yang KF. Lalu jaga kesehatan, jadi jangan sampai sakit, karena kalau misalnya nanti ada yang pilek atau batuk, tidak bisa ikut onsite untuk sementara. Karena nanti bisa menularkan teman-temannya yang lain. Oke, itu saja pengumumannya Kak Adi. Terima kasih. Terima kasih Kak Lydia. Mari kita berpisah. Kelas besarnya silakan ikut Bu Lina ya. Bu Lina sama Kak Lydia. Untuk yang kelas kecil tetap di sini. Hai Bu Lina. Kisah Para Rasul 1.
ayat 15 sampai 26. Ya. Baik, Oke. anak-anak. Ada kendala sedikit ya. Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian baru. Ini Bu, tadi saya minta Oke. tolong anak-anak buat buka Kisah Para Rasul ya Bu ya, betul ya? Ya. Iya. Tapi kita Tapi berdoa. ya belum berdoa. Oke. Baik anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah menyembah-Mu. Sekarang kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, berikan kami pengertian, berikan kami ketenangan hati, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami simpan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak semua. Tadi ada kendalanya sedikit ya. Ya, kalau tadi Kak Lydia sudah menyuruh membuka Kisah Para Rasul, sekarang kita mau baca ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 26. Ya, sudah siap semua? Halo? 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 Ya, halo? Sudah siap Alkitabnya sayang? Sudah. Kita baca ya. Sama-sama. Sama-sama Pak Bulin aja ya. Bulin aja ya. Tapi semua lihat Alkitabnya ya. Oke. Oke Bu. Ya. Firman Tuhan, Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 26. Judulnya, Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Lalu dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh terkelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Ayat 21, jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, yaitu Yusuf yang disebut Barnabas dan juga bernama Justus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Ayat 26, lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Amin. Ya. Adik-adik semua,
Masih ingat nggak cerita tentang Judas Iskariot? Kak Lydia boleh ditunjukkan gambarnya? Masih. Nah, ini yang pertama ya. Ini Judas Iskariot ketemu dengan Tuhan Yesus. Selanjutnya Kak Lydia. Nah, Judas Iskariot itu dulu menjual Tuhan Yesus 30 keping uang perak. Ya, ya. Nah, ternyata anak-anak masih ingat semua. Nah, terima kasih Kak Lydia. Nah, anak-anak, ini gambar ini mengingatkan kepada kita bahwa Judas Iskariot itu adalah satu pemain inti tentang penangkapan Tuhan Yesus, penjualan Tuhan Yesus. Nah, setelah dijual, terjadilah bahwa Tuhan Yesus ditangkap, disalib, mati, bangkit. Ya, bangkit terus naik ke surga. Minggu lalu kita libur sekolah ya, hari Kamis ya. Kita memperingati naiknya Tuhan Yesus ke surga ya. Ingat? Anak-anak ingat semua? Libur nggak hari Kamis kemarin? Libur. Nah, itu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, hariman Tuhan mau menjelaskan kepada kita, ternyata dengan proses yang panjang itu, mulai penangkapan, disalibkan, kebangkitan Tuhan Yesus, kenaikan ke surga. Setelah naik ke surga, murid-muridnya sadar bahwa pelayanan Tuhan Yesus harus dilanjutkan. Ya, pelayanan Tuhan Yesus harus dilanjutkan. Terutama Petrus ya. Petrus ini mengingat bahwa pelayanan Tuhan Yesus ini harus dilanjutkan oleh murid-muridnya semua. Nah, pada saat ini Petrus berkata, wah, ini untuk melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus harus lengkap jumlahnya seperti zaman dulu waktu Tuhan Yesus masih hidup di bumi. Ya. Ya, pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus semuanya harus disampaikan. Nah, Petrus bilang, ini harus lengkap ke-12 muridnya. Maka setelah mereka menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Petrus berkumpul dengan murid-murid Tuhan Yesus dengan murid-murid yang lain. Nah, katanya ada berapa orang tadi yang berkumpul? Kira-kira 120 orang banyaknya. Hari ini anak-anak sekolah minggu ada berkumpul berapa orang ya? Ada 20 orang? Ya, nanti nggak tahu Bu Lina lihat di HP nggak bisa melihat semua anak-anak. Tapi hari ini Petrus mau memperlihatkan ternyata waktu Petrus berkata-kata itu mereka ada kira-kira 120 orang. Nah, pas di kumpulan orang-orang baik sama saudara sama murid-murid yang lain. Ini penting loh. Kita ini harus melakukan apa yang Tuhan sudah pernah firmankan. Ya. Harus ditambahkan kepada kita jumlah pelayanan menggantikan Judas Iskariot. Nah, ternyata anak-anak pelayanannya Judas Iskariot dulu waktu sama-sama dengan Tuhan Yesus, hari ini tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus lagi, harus diganti. Ya, harus diganti untuk meneruskan pelayanan Tuhan Yesus. Maka untuk mengganti itu enggak sembarangan anak-anak. Ya, jadi Petrus bilang, ayo saudara-saudara 120 orang ini harus memilih nama orang. Tuh. Yang dipilih apanya? Nah, ditanya paling itu ya. Yang dipilih harus satu. Didengar ya. Anak yang mau dipilih itu apa? Yang mau dipilih mau menggantikan Judas Iskariot itu harus punya satu. Dia harus yang rajin dulu bersama-sama berkumpul ya. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mulai pelayanannya ya sampai kebaptisan Yohanes, sampai pelayanan
sampai Tuhan Yesus naik ke surga itu harus dia ikut rajin dalam perkumpulan. Nah, berarti kalau nggak rajin, nggak terpilih di situ. Nah, setelah ditanya Petrus demikian, maka orang-orang yang 120 orang ini menunjukkan dua nama. Ya, kita baca di dalam ayat 23 tadi, setelah Petrus meminta, ayo dipilih siapa yang harus kita pilih untuk menggantikan posisi Yudas untuk melanjutkan pelayanan. Ayo ditunjuk namanya. Gitu. Datang orang-orang atau murid-murid yang lain itu, yang 120 orang itu memilih dua nama. Yaitu di ayat 23. Yusuf dan Matias. Ya, Yusuf ada namanya itu Yusuf atau disebut Barnabas dan juga disebut nama Justus. Ya. Nah, dipilih dua orang ini. Yang dua orang ini dulunya rajin berkumpul, rajin beribadah. Nah, itu ciri-cirinya yang mau dipilih. Nah, kenapa? Supaya nanti bisa menyaksikan bagaimana pengajaran Tuhan Yesus, supaya bisa menyampaikan bagaimana pelayanan Yesus di bumi. Nah, di ayat 24 juga pemilihan itu nggak gampang ya. Ternyata mereka semua harus berdoa sungguh-sungguh. Coba ayat pemilihan itu nggak gampang. Sudah dipilih nama, sudah dipilih yang rajin beribadah, yang rajin berkumpul, yang dia boleh menyaksikan pelayanan Yesus selama di bumi. Yang ke-24 setelah dipilih nama, mereka baca di ayat 24, mereka semua berdoa. Ya, berdoa bagaimana? Ya Tuhan. Ya. Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Nah, sudah orang yang banyak itu juga berdoa kepada Tuhan supaya nama Yusuf dan Matias ini benar-benar Tuhan sendiri yang memilih. Ya. Jadi semua itu berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Berdoa, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini. Nah, siapa yang dua orang itu? Apa? Yang dipilih, yang sudah dipilih dua orang itu siapa, Matthew? Siapa namanya, Dek, yang sudah dipilih yang dua orang tadi? Coba ayat 23, Matthew. Baca. Coba Matthew ayat 23 dibaca dulu. Bisa enggak? Nah, yang dipilih itu adalah Yusuf dan Matias. Nah, setelah mereka di ayat 24, coba ya, ayat 23. Ya, Matthew bisa baca? Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Nah, yang namanya siapa? Yusuf dan Matias. Ya. Nah, di ayat 23 didoakan, Tuhan pilihlah. Ini sudah ada dua orang. Tuhan yang tahu hati mereka, katanya. Terus setelah didoakan, maka di ayat 26, apa hasilnya dari doa mereka itu? Di ayat 26, lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-12 rasul itu. Siapa yang terpilih, Matias? Matthew?
Matias dan Yusuf. Ya, tadi kan dibuat nama Matias dan Yusuf. Setelah didoakan, ternyata Matias. terakhir pilih Matias. Iya, Matias. Jadi pengganti daripada Judas Iskariot adalah Matias. Iya, pintar Matias. Nah, adik-adik semua melalui Matthew kita sudah dengar bahwa hari ini kita tahu pengganti Matias, pengganti Judas Iskariot adalah Matias. Nah, apa yang menjadi tugas daripada Matias itu adalah ayat 25. Ya. Dia menerima jabatan pelayanan yaitu kerasulan menggantikan Yudas yang telah mati. Nah, jadi nanti apa yang dulu dikerjakan oleh Yudas Iskariot untuk pelayanan sekarang digantikan oleh Matias. Nah, anak-anak, Tuhan itu bisa memakai semua orang untuk melayani Dia. Ya, kalau hari ini anak-anak sekolah minggu rajin semua ke sekolah minggu, kadang nggak tahu suatu saat aku mau jadi dokter, aku mau jadi pebisnis, aku mau jadi pilot. Nah, cita-citanya banyak sekali. Tapi nanti kalau sudah dewasa, kalau Tuhan pilih, ya mau jadi pelayan Tuhan, jadi mau pendeta, ya pasti bisa, ya karena Tuhan memakai semua orang, semua anak-anaknya, tidak melihat dari latar belakangnya, tidak melihat dari pendidikan. Kalau bisa terjadi, ya untuk melayani Tuhan. Anak-anak siapa yang mau jadi pendeta? Siapa yang mau jadi pendeta? Ya, nggak apa-apa. Tapi Tuhan melihat kok. Tuhan tahu siapa kita masing-masing. Karena Tuhan bisa memakai kita dari segi apapun, dari kemampuan, dari latar belakang. Ya, semua Tuhan bisa pakai. Ya, seperti Matias ini ya. Memang Matias nggak dijelaskan pekerjaannya dulu apa. Tapi kalau Tuhan sudah memilih, tidak ada yang mengelak, ya. Pasti Tuhan pakai dengan luar biasa. Ya, Matthew, Livia, ya semuanya, yang lain-lain yang Bu Lina tidak sebutin, Tuhan minta bahwa kita anak-anaknya senantiasa rajin beribadah, rajin melayani Tuhan, rajin sekolah, cita-citanya boleh apa aja. Tapi satu saat nanti kalau Tuhan mau pakai kita melayani Dia, pasti sangat luar biasa. Ya, firman Tuhan hari ini menunjukkan bahwa kita siap, bahwa kita harus menunjukkan bahwa kita anak-anak Tuhan, melayani Tuhan. Dan kita suatu saat siap dipilih Tuhan. Ya, seperti Matias. Nah, ayat hafalannya Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Ayo adik-adik kita buka semua dan kita baca sama-sama. Siapa yang sudah dapat? Yuk kita baca bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga. Bukan kamu yang memilih aku,
tetapi akulah yang memilih kamu. Ya, itu yang kita harus hafal hari ini. Tapi ada kelanjutannya. Ya. Tapi ayat hafalan kita hari ini hanya Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah, adik-adik tahu semua bahwa kita hari ini boleh datang ke gereja bukan karena kemauan kita, tapi karena Tuhan yang sudah memilih kita, maka kita memberi diri untuk datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih. Semoga boleh ngerti, boleh berlebih banyak, lebih tinggi, tapi Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Ini doa dulu. Lina berdoa dulu. Ya, kita berdoa. Ayo anak-anakku sekalian, kita berdoa. Kami tahu bahwa harus kami lanjut dari generasi seperti yang Tuhan tunjukkan hari ini, bahwa Petrus bersemangat untuk membawa teman-teman lebih lagi untuk melayani Tuhan. Hari ini juga Tuhan, kami semua yang mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk Tuhan pakai demi pelayanan Tuhan di bumi ini. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami semua yang sudah mendengar, dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Terima kasih Bu Lina. Sama-sama Kak. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, kita mau pujikan Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mungkin ada yang mau didoakan untuk teman-teman. Mungkin ada yang masih ujian atau ada hal lain yang mau didoakan. Besok ujian. Ya, kelas. Besok juga ujian. Rata-rata besok juga ujian. Ya, kelas 1 sampai kelas 5, Kak. Iya. Ya. Oke. Bu Lina ini mau doa penutup sekalian? Ya, kita berdoa. Doakan untuk anak-anak yang ujian juga ya, Bu. Terima kasih. Hanya aja ya, anak-anak yang ujian aja ya. Iya, betul. Pergumulannya anak-anak yang ujian. Mari kita berdoa. Kembali kami Tuhan memanggil nama-Mu yang berkuasa itu, agar kami tetap menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah sekolah minggu hari ini. Engkau yang tahu kurang sempurnanya ibadah kami Tuhan, tapi inilah kami dengan kesungguhan hati kami datang untuk memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Tuhan, semua yang kami lakukan hari ini, Engkau yang memberkati, sehingga ini semua, ibadah ini semua menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati ya Tuhan guru-guru sekolah minggu yang berjerih payah
membuat ibadah melalui Zoom ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau beserta mereka sehingga mereka mempunyai hikmat untuk menata semua cara-cara ibadah ini Tuhan. Semua hikmat yang Tuhan berikan bagi mereka, Engkau semakin pakai mereka, semakin indah ya Tuhan. Sehingga melalui sekolah minggu ini, nama Tuhan dipermuliakan dan banyak sekolah minggu anak-anak yang semakin mengenal Tuhan yang berkuasa itu. Tuhan, terima kasih juga untuk semua anak-anak yang boleh hadir hari ini dengan kesungguhan hati mereka, dengan kesungguhan hati orang tua untuk mendorong anak-anaknya boleh datang beribadah. Biarlah Tuhan yang memberkati orang tua dan memberkati semua anak-anak ya Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang mau ujian besok, kiranya Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kecerdasan, sehingga mereka dapat menyelesaikan ujian dengan baik sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, hari ini ibadah ini kami selesaikan, tapi Tuhan tidak pernah terbatas bagi kami. Biarlah kami pulang dari ibadah ini, kami semakin setia kepada Tuhan melakukan hal-hal yang baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kita akhiri dengan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Sampai ketemu minggu depan di gereja ya. Jangan lupa untuk Kak Maya. Ya, bye-bye. Selamat hari Minggu semua. Terima kasih Bu Lina. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu sampai minggu depan. Ketemu